Bab 1043, Pukul yang muda, yang tua bakal datang. Melihat ekspresi Kaisar Brahmayama, Sander Ye sedikit mengernyit. "Senior, ada apa?" Kaisar Brahmayama berkata dengan suara yang serius, "Tuan Ye, ada aura kuat yang datang ke daerah kamu, dan targetnya adalah kamu." Sander Ye sedikit menyipitkan matanya, dia pastinya adalah peradaban pemakan. Mata Kaisar Brahmayama tiba-tiba berubah dingin. "Siapa yang berani melakukan sesuatu padamu, Tuan Ye?" Sander Ye berkata, "Seharusnya itu adalah peradaban pemakan." Kaisar Brahmayama tercengang. Sander Ye berkata, "Senior, apakah kamu mengetahui peradaban ini?" Kaisar Brahmayama tampak sedikit tidak wajar. Sander Ye meliriknya, "Senior dan mereka tidak satu grup, kan?" Saat dia berbicara, pedang King Xuan di tubuhnya siap untuk pergi, siap untuk melarikan diri. Melihat Sander Ye sedang berjaga, Kaisar Brahmayama segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak, Tuan Muda Ye, tolong jangan salah paham. Aku tidak berada di pihak yang sama dengan mereka. Masalah ini, Tuan Muda Ye, tunggu sebentar, orang-orangku akan segera tiba di sana." Sander Ye mengangguk, "Terima kasih banyak." Kaisar Brahmayama berkata, "Jalan ke kanan." Sander Ye mengangguk sedikit, dia bangkit dengan pedangnya dan menghilang di ujung langit berbintang di sebelah kanan. Setelah Sander Ye menghilang, Kaisar Brahmayama di pusaran mengerutkan kening dalam-dalam. "Apakah kalian peradaban pemakan gila? Berani mengincar Tuan Muda Ye?" Saat dia berbicara, matanya berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi lain, Sander Ye menggunakan pedang King Xuan untuk terus melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan bintang. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, dia sepertinya mengetahui peradaban pemakan. Sander Ye mengangguk, "Ya." Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Ada aura kuat mendekat." Sander Ye sedikit menyipitkan matanya, "Seberapa dekat denganku sekarang?" Pagoda kecil berkata, "Sepertinya tepat di sebelah kamu." Sander Ye. Klik. Tiba-tiba, waktu dan ruang di sekitar Sander Ye hancur tanpa peringatan. Ekspresi sengit muncul di mata Sander Ye, dan dia menebas dengan pedang King Xuan di tangannya. Jelek. Suara robekan tiba-tiba terdengar. Tetapi detik berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa waktu dan ruang di sekitarnya menjadi ilusi dan kabur. Pada saat yang sama, kekuatan misterius menjerat dan mengikatnya seperti ribuan tali, dan tubuh serta jiwanya menghilang dengan cepat. Bukan dihapus, tapi diambil paksa. Saat menyadari ini, Sander Ye terkejut. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang King Xuan menebas. Jelek. Suara robekan lainnya bergema, dan kemudian, semua kekuatan misterius di sekitarnya hancur, dan tubuh serta jiwanya kembali normal. Tapi tidak ada apa-apa di sekelilingnya, tidak ada apapun. Sander Ye memegang pedang King Xuan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Pagoda kecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Pihak lain ada di lapangan, tapi aku tidak bisa merasakannya." Sander Ye perlahan menutup matanya. Kekuatan pedang tak terlihat diam-diam berkumpul di sekelilingnya. Ekspresinya serius, karena dia menemukan bahwa kekuatan misterius tadi sangat aneh. Kalau bukan pedang King Xuan, sama sekali tidak mungkin menerobos kekuatan khusus peradaban lainnya. Dan itu menekan dia untuk saat ini. Tok-tok. Tiba-tiba, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang Sander Ye. Sander Ye berbalik. Tetapi, tidak ada apapun. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius, "Pihak lain tidak berada dalam ruang dan waktu ini." Sander Ye tiba-tiba bergegas ke depan, memegang pedang King Xuan di kedua tangannya dan menebas dengan keras. Jelek. Pedang itu menghancurkan segalanya.
Di depan Sander Ye, lapisan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya retak. Akhirnya, ruang waktu ungu muncul di depan Sander Ye. Di ruang waktu ungu itu, berdiri cahaya dan bayangan yang menatapnya. Pada saat ini, cahaya dan bayangan tiba-tiba membentangkan telapak tangannya, lalu dengan lembut menggenggam. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitar Sander Ye berubah menjadi rantai ruang dan waktu yang aneh, rantai waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dalam sekejap, pedang King Xuan di tangannya langsung menembus ruang dan waktu. Robek semuanya. Tatapan cahaya dan bayangan tertuju pada pedang King Xuan di tangan Sander Ye, dan alisnya berkerut dalam. Saat itu, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Aku tahu kenapa Tuan Kecil memberikan pedang ini kepadamu. Dengan pedang ini, kamu tidak akan diserang oleh orang lain." Sander Ye menarik napas dalam-dalam. Dia harus mengatakan bahwa dia juga waspada dengan kemampuan aneh pihak lain. Sama seperti rantai waktu dan ruang tadi, tanpa pedang King Xuan, dia tidak dapat mematahkannya dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, cahaya dan bayangan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tatapan tajam melintas di mata Sander Ye, dan dia memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba menusuk ke depan. Bang! Jelek! Dalam sekejap, Sander Ye terbang langsung, dan saat dia terbang, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi tinju ruang waktu dan meledak ke arahnya. Sander Ye memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya, dan tekad bodoh yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan dia menebasnya dengan pedang tajam. Bang! Tinju ruang waktu langsung hancur, dan dia sendiri mundur dengan keras lagi. Setelah berhenti, Sander Ye berpikir, dan ilmu pedang jiwa pedang yang tak berujung terayun keluar dari tubuhnya, memaksa ruang dan waktu aneh di sekitarnya mundur. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan melihat ke sisi berlawanan. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan menjadi ilusi. Di mata Sander Ye tiba-tiba muncul niat membunuh. Saat niat membunuh itu muncul, garis keturunan iblis gila yang sudah lama terdiam, tiba-tiba mendidih darah. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Pedang ini keluar dengan niat membunuh yang luar biasa. Pedang itu sekuat pelangi. Dalam sekejap, semua ruang dan waktu di seluruh lapangan tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi gelap gulita, dan cahaya serta bayangan didorong mundur ribuan kaki jauhnya oleh pedang Sander Ye. Setelah cahaya dan bayangan berhenti, dia perlahan-lahan menjadi padat. Dia mengenakan jubah hitam. Dia menatap pedang King Xuan di tangan Sander Ye dan mengatakan sesuatu. Tapi Sander Ye sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Setelah orang berjubah hitam terdiam beberapa saat, dia berbicara lagi. Kali ini, Sander Ye mengerti. Apa yang dikatakan pihak lain adalah bahwa pedangnya bukan milik peradaban tingkat rendah dan dari mana asalnya. Biarpun Sander Ye secara paksa menekan garis keturunan iblis gila saat ini, garis keturunan iblis gila sudah menjadi tidak normal sejak terobosan terakhirnya. Oleh karena itu, biarpun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, masih sulit untuk menahan niat membunuh di lautan kesadaran. Sander Ye tidak menjawab orang berjubah hitam itu. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pisau darah untuk membunuh orang berjubah hitam itu. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Dengan restu dari garis keturunan dan ilmu pedang, kekuatan pedangnya tiba-tiba melejit. Ditambah dengan pedang King Xuan, dia bisa langsung mengabaikan hukum peradaban apapun. Orang berjubah hitam itu mengerutkan kening saat dia melihat pedang Sander Ye datang, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Dia awalnya mengira bahwa orang peradaban tingkat rendah seperti itu bisa dicubit sampai mati kapan saja, tapi ternyata tidak begitu. Orang dari peradaban yang lebih rendah ini memegang pedang dari peradaban yang lebih tinggi.
Melihat pedang King Xuan di tangan Sander Ye, orang berjubah hitam menjadi serakah. Dia membuka telapak tangannya dan bola gas hitam tiba-tiba melayang dari telapak tangannya. Dalam sekejap mata, bola gas hitam itu berubah menjadi sinar cahaya melesat menuju Sander Ye. Saat gas hitam muncul, area galaksi di alam semesta mulai terkorosi, kemudian berubah menjadi aliran gas hitam dan mengalir menuju area di mana Sander Ye berada. Tetapi, pedang Sander Ye dengan mudah merobek gas hitam, dan dia mencapai orang berjubah hitam itu dalam sekejap mata. Tapi saat ini, orang berjubah hitam sudah menghilang begitu saja. Pedang Sander Ye meleset, dan saat ini, dia dikelilingi oleh gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sander Ye memegang pedang di antara alisnya, dan tekad garis keturunan iblis gila dan ilmu pedang keluar dari tubuhnya, secara langsung memaksa kembali gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, orang berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba mengerutkan kening. Kenapa gas pemakan tidak bisa menelan peradaban kosmik tingkat rendah garis keturunan ini? Tiba-tiba, Sander Ye menyerang di depan orang berjubah hitam itu dengan pedang. Niat membunuh yang luar biasa melanda. Orang berjubah hitam tidak memilih untuk menyerah kali ini, tetapi gemetar dan berubah menjadi seberkas cahaya dan memukul Sander Ye dengan keras. Cahaya pedang dan cahaya hitam meledak pada saat yang sama, dan Sander Ye serta orang berjubah hitam mundur dengan keras pada saat yang sama. Ketika orang berjubah hitam itu berhenti, dia mengerutkan kening dalam-dalam karena dia menemukan tangan kanannya terbelah dan darah hitam mengalir. Orang berjubah hitam perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sander Ye di kejauhan. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Orang ini sama sekali bukan dari peradaban kosmik tingkat 5. Ini perlu dilaporkan. Dia tidak bisa melawan sendiri sampai mati. Biarpun sangat tertarik pada pedang itu, nyawa lebih penting. Kalau memang ada peradaban kosmik tingkat 6 di belakang orang di depannya ini, maka dia idiot. Bagaimanapun, dia hanyalah anggota kecil dari peradaban pemakan. Kalau para petinggi ingin berdamai pada saat itu, kemungkinan besar dia akan menjadi orang buangan. Setelah memikirkan hal ini, dia dengan tegas berbalik dan pergi. Melihat orang berjubah hitam itu langsung pergi, Sander Ye tidak mengejarnya. Dia berhenti di tempatnya, lalu dengan paksa menekan garis keturunan iblis gila di tubuhnya. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Niat membunuh itu begitu menakutkan sehingga dia hampir tidak bisa menahannya kali ini. Kalau orang berjubah hitam itu tidak pergi, dia akan menjadi gila sepenuhnya. Sangat sulit untuk ditekan. Pagoda kecil berkata, pihak lain tiba-tiba pergi karena alasan yang tidak diketahui. Sander Ye melirik ke kedalaman langit berbintang, lalu berkata, abaikan, kembali ke peradaban dulu. Dengan mengatakan itu, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan menghilang dari tempatnya. Di sisi lain, orang berjubah hitam datang ke langit berbintang lainnya. Dia mengeluarkan selembar kertas emas dan memberi sedikit kekuatan di atasnya, dan kertas emas itu langsung terbakar. Orang berjubah hitam memandangi kertas yang terbakar dan tetap diam. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depannya. Di saat yang sama, seorang pria paruh baya yang mengenakan baju besi hitam perlahan keluar, dengan 3 pisau di pinggangnya. Di belakangnya, ada 6 pria kuat berbaju hitam yang memakai pedang panjang. Melihat pria paruh baya di depan, ekspresi orang berjubah hitam itu tiba-tiba berubah, dan dia berlutut dan berkata, "Salam Tuan Jun." Pria paruh baya itu memandang orang berjubah hitam, apakah kultivator pedang berjubah putih awan itu bersama pemuda itu? Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, tidak, dia sendiri. Tuan Jun mengerutkan kening. Orang berjubah hitam berkata,
Apakah kamu memerlukan aku untuk memeriksa lokasi kultivator pedang? Tuan Jun menggelengkan kepalanya. Kalau kita pukul anak muda itu, orang tua itu akan muncul secara alami dan kita bisa membersihkannya bersama. Begitu kata-kata itu keluar, mereka menghilang. Bersambung. Bab 1044, Pria Berkemeja Biru. Melihat Tuan Jun dan yang lainnya pergi, orang berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi santai. Faktanya, intuisinya memberitahunya bahwa anak laki-laki itu sangat tidak biasa, terutama pedang itu sangat tidak normal. Pedang dengan level ini tidak mungkin ada di peradaban yang lebih rendah. Selain itu, sangatlah tidak normal bagi peradaban yang lebih rendah untuk menyiksa dan membunuh orang-orang kuat dari peradaban yang lebih tinggi. Yang paling penting adalah pemuda itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat menghadapi dia selaku orang kuat dari peradaban kosmik tingkat 6. Ada berbagai tanda bahwa ada seseorang di belakang pemuda ini. Selain itu, dia yakin bahwa orang di belakang pemuda ini kemungkinan besar berasal dari peradaban kosmik tingkat 6. Dalam keadaan normal, masalah ini harus dihentikan sementara dan diselidiki dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Tetapi, dia secara alami tidak akan memberikan saran ini, dia tidak dalam posisinya, jadi tidak pantas merencanakan urusannya. Kalau dia melakukannya, dia mungkin melakukan kesalahan, dan kalau melakukan kesalahan, maka akan kurang beruntung. Orang berjubah hitam memandang kedalaman langit berbintang untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, Sander Ye berjalan dengan pedang. Ketika Kaisar Brahma Yama memintanya untuk pergi ke kanan, dia tidak ragu-ragu. Biarpun pihak lain jelas mengetahui peradaban pemakan, dia tahu bahwa orang yang sudah melihat kekuatan bibi bergaun polos pada dasarnya patuh, seperti pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao. Pada saat ini, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berbalik tiba-tiba. Jelek. Waktu dan ruang tiba-tiba terpisah, dan sebilah cahaya langsung menghantam di depannya. Sander Ye terkejut dan menusuk dengan pedangnya. Cahaya pedang meledak, dan Sander Ye mundur puluhan ribu kaki begitu dia berhenti. Area ruang waktu tempat dia berada runtuh. Jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulut Sander Ye. Dia mendongak dan melihat 7 orang berjalan keluar perlahan di ujung pandangannya. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Astaga. Pergi 1, 7 datang. Tidak bicara tentang etika bela diri. Pemimpin Tuan Jun menatap Sander Ye. Tiba-tiba, dia menjadi ilusi. Di kejauhan, pupil Sander Ye tiba-tiba menyusut. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, dan Sander Ye langsung terbang. Tuan Jun tidak melanjutkan tindakannya, tapi melihat ke arah pedangnya. Ada celah pada pedang panjangnya, yang terbentuk sekarang. Melihat celah ini, Tuan Jun mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sander Ye di kejauhan. Detik berikutnya, waktu dan ruang di mana dia dan Sander Ye tiba-tiba terpisah di kedua sisi, dan kemudian cahaya pedang menebas lurus Sander Ye. Sander Ye bahkan tidak melihatnya menghunus pisau. Kecepatan pisau ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sander Ye hanya bisa bertahan secara naluriah. Bang! Sepotong cahaya pisau lainnya pecah, dan Sander Ye langsung terlempar oleh kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pisau itu. Tepat ketika dia hendak jatuh, tiba-tiba dia melihat cahaya pisau jatuh tepat di atas kepalanya. Cepat sekali. Sander Ye hanya bisa bertahan. Saat pisaunya jatuh, Sander Ye terpental lagi. Tetapi, Tuan Jun kembali mengernyit karena ada celah yang dalam di pisaunya. Tuan Jun menatap pedang King Xuan di tangan Sander Ye di kejauhan. Niat membunuh muncul di matanya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba,
di belakang Sander Ye, area ruang dan waktu mulai mendidih. Detik berikutnya, saluran transmisi muncul. Itu perlahan-lahan ditata, dan kemudian seorang wanita berbaju putih perlahan keluar. Di belakang wanita itu, ada 12 pria kuat dalam baju perang. Melihat orang-orang ini, Tuan Jun sedikit bingung. Setelah wanita berbaju putih keluar, dia secara intuitif memimpin ke-12 pria kuat itu untuk membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye, "Salam Tuan Muda Ye." Sander Ye berkata, "Kalian diutus oleh Kaisar Brahma Yama." Gadis lapis baja putih itu menatap ke arah Sander Ye dan berkata, "Kami datang untuk menjemput Tuan Ye atas perintah Kaisar Brahma Yama." Di kejauhan, raja tiba-tiba sedikit mengernyit, "Peradaban Guize." Gadis berbaju putih itu melirik ke arah Tuan Jun dan berkata, "Tuan Jun, Tuan Ye adalah tamu peradaban Guize." Tuan Jun menggelengkan kepalanya. Orang ini dan kultivator pedang berbaju putih membunuh orang-orang dari peradaban pemakan. Dia adalah musuh dari peradaban pemakan kita. Gadis berbaju besi putih menatap ke arah Tuan Jun. Dia adalah tamu peradaban Guize. Tuan Jun juga menatap gadis berbaju putih itu. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Bunuh. Bunuh. Peradaban Guize." Kalau wanita ini diizinkan membawa Sander Ye pergi, peradaban pemakan akan dipermalukan. Dalam peradaban setingkat mereka, gengsi seringkali sangat penting. Setelah menerima perintah Tuan Jun, 6 orang kuat di belakangnya bergegas menuju Sander Ye dan yang lainnya. Wanita berbaju besi putih tidak takut sama sekali, "Bunuh." 12 pria kuat di belakangnya bergegas keluar. Perang dimulai. Wanita berbaju besi putih menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. "Tuan Ye, silakan masuk ke formasi teleportasi." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Kalian." Wanita lapis baja putih itu menggelengkan kepalanya, "Kami tidak akan terjadi apa-apa, jadi aku meminta Tuan Ye untuk masuk secepatnya." Formasi teleportasi ini tidak dapat dipertahankan lama-lama. Sander Ye melihat sekeliling dan melihat bahwa 12 ahli peradaban Guize berada di atas angin. Dia berbalik dan berjalan menuju formasi teleportasi tanpa ragu-ragu lagi. Pada saat ini, Tuan Jun tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jelek. Suara robekan tiba-tiba terdengar. Wanita berbaju besi putih menghilang dari tempatnya hampir pada saat yang sama, tetapi detik berikutnya, dia langsung terlempar. Melihat pemandangan ini, Sander Ye, yang hendak memasuki formasi teleportasi, tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan bahwa wanita berbaju putih ini bukan tandingan Tuan Jun. Begitu wanita lapis baja putih itu berhenti, energi pedang yang menakutkan menyerangnya dalam sekejap. Mata wanita lapis baja putih itu tiba-tiba menyusut, dan dia mengeluarkan perisai untuk memblokirnya di depannya. Bang! Wanita berbaju besi putih terpental dan terbang jauh. Tuan Jun itu hendak mengambil tindakan lagi, ketika cahaya pedang tiba-tiba menyambar di depannya. Tuan Jun tampak tenang, menghunus pisau, dan menyimpannya. Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye juga terlempar ke belakang. Wanita berbaju besi putih menandang Sander Ye yang muncul lagi, dan berkata dengan marah, "Kenapa kamu kembali?" Sander Ye menatap wanita berbaju putih itu dan berkata, "Kalau aku tidak kembali, kamu akan mati." Dia menemukan bahwa perbedaan kekuatan antara wanita ini dan orang yang berpisau tidak kecil. Wanita ini pasti tidak akan mampu menahan 10 gerakan di depan Kima dan Funi. Sedikit encer. Pada saat ini, dia memahami bahwa peradaban kosmik tingkat 6 pun tidak semuanya kuat. Kalau ahli teratas dari peradaban kosmik tingkat kelima ditempatkan di peradaban kosmik tingkat 6, mereka pasti akan sangat kuat. Terlepas dari yang lainnya, Kirna dan Funi belum tentu kalah dengan yang berpisau itu.
Mendengar perkataan Sander Ye, wanita berbaju besi putih itu langsung marah besar, tetapi dia tidak bisa membantahnya, jadi dia hanya bisa memelototi Sander Ye. Melihat pihak lain memelototinya, Sander Ye tiba-tiba bertanya, apakah kamu benar-benar diutus oleh Brahma Yama? Wanita lapis baja putih itu tiba-tiba merasa tidak senang. Tolong panggil Kaisar Brahma Yama, kenapa kamu begitu tidak tahu aturan? Sander Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara omong kosong dengannya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat ke arah Tuan Jun. Pada saat ini, Tuan Jun juga sedang menatapnya. Awalnya aku tidak tertarik padamu, tapi sekarang, aku memiliki sedikit minat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Tepat pada langkah ini, mata Sander Ye tiba-tiba menyusut, karena dia hanya melihat kilatan cahaya pisau, lalu dia merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Nafas kematian semakin dekat. Sander Ye langsung mengaktifkan garis keturunan iblis gila, dan di saat yang sama, kekuatan pedang tak tertandingi melonjak dengan ganas di tubuhnya. Pisau lawan terlalu cepat, dan dia hanya bisa bertahan secara pasif. Bang! Saat suara ledakan bergema, Sander Ye langsung terlempar, dan Tuan Jun hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan alisnya tiba-tiba berkerut, dan detik berikutnya, waktu dan ruang di depannya terbelah, setiwah pedang keluar tanpa peringatan. Pedang tunda. Serangan pedang ini datang tanpa peringatan apapun, tapi di mata Tuan Jun, sepertinya itu sudah melambat 10 kali. Dia berbalik sedikit ke samping dan menghindari pedang itu hanya dengan selisih sehelai rambut. Di kejauhan, mata Sander Ye tiba-tiba menyusut, dia memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dan menebas ke depan secara tiba-tiba. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Kekuatan garis keturunan iblis gila yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan pedang tak tertandingi dicurahkan dari pedang King Xuan, dan alam semesta serta galaksi mendidih dan kemudian mulai hancur. Bang! Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan kemudian Sander Ye langsung terlempar. Tuan Jun tidak mengejarnya, tapi melihat pisau di tangan kanannya, yang memiliki banyak retakan. Melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening. Pada saat ini, sebuah tombak tiba-tiba ditembakkan di depannya, dan orang yang mengambil tindakan adalah wanita berbaju besi putih. Tuan Jun memotongnya dengan satu serangan. Bang! Wanita berbaju besi putih langsung terbang. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap di kejauhan. Tidak sekuat penjaga di sebelahnya. Dia terdiam. Secara logika, Kaisar Brahma Yama seharusnya tidak mengirimkan orang lemah seperti itu. Setelah wanita berbaju putih itu terlempar, wajahnya terlihat sedikit jelek. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Sander Ye tidak jauh dari situ, kamu harus pergi, kamu. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, kamu akan dipukuli sampai mati. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Tuan Jun tidak jauh dari sana, dan kemudian berkata, bagaimana kalau kamu pergi sendiri? Pihak lain datang untuk membunuhnya, dan dia tidak ingin orang lain mati karena dia. Perbedaan kekuatan antara wanita berbaju besi putih dan orang berpisau sangatlah besar. Saat wanita berbaju besi putih itu mendengar perkataan Sander Ye, dia langsung menggelengkan kepalanya, tidak, aku berjanji pada kakakku untuk menjemputmu. Kalau aku tidak menjemputmu, kakakku akan dihukum. Sander Ye memandang wanita berbaju putih itu, sedikit terkejut, apakah kamu datang untuk saudaramu? Wanita berbaju putih itu mengangguk, terlihat sedikit tidak wajar. Sander Ye benar-benar terdiam. Pada saat ini, Tuan Jun di kejauhan tiba-tiba berkata, jangan berpikir untuk pergi. Sander Ye memandang Tuan Jun.
Tuan Jun tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, sejumlah energi darah berkumpul di tangannya. Tuan Jun melirik kekuatan garis keturunan, lalu memandang Sander Ye, kekuatan garis keturunanmu agak menarik. Sepertinya leluhurmu punya sesuatu. Sander Ye memegang pedang Kingsuan erat-erat di tangan kanannya, siap mengambil tindakan kapan saja, tapi pada saat ini, Tuan Jun tiba-tiba mencabut pisau dari pinggangnya yang belum pernah terhunus sebelumnya menghadap energi darah Sander Ye. Melihat adegan ini, Sander Ye sedikit bingung. Tuan Jun menatap Sander Ye, matanya setenang air. Aku akan menunjukkan teknik pisau khusus yang aku ciptakan untuk membunuh sumber leluhur. Setelah mengatakan itu, dia menebas dengan pedangnya. Melalui kekuatan garis keturunan, potong langsung sumber garis keturunan. Jauh di langit berbintang yang jauh, seorang pria berkemeja biru tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, ruang dan waktu terbelah di depannya, dan kemudian, pisau hitam merah menebas tepat ke arahnya. Pria berkemeja hijau bersambung.